Laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa zolim. Kalau dosanya dosa zolim, maka orang yang jadi korbannya itu kalau angkat tangan, kalau dia berdoa kepada Allah dan dia kondisinya terzolimi, gak ada yang menghalangi doa dia, pasti diijabah. Maka hati-hati terhadap dosa zolim, termasuk menzolimi rumah tangga orang. Sampai rumah tangga orang itu berantakan, anaknya kehilangan peran ayah atau ibunya, dan seterusnya. Hati-hati dengan hal yang kayak gini. Laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa zolim. Kalau dosanya dosa zolim, maka orang yang jadi korbannya itu kalau angkat tangan, kalau dia berdoa kepada Allah dan dia kondisinya terzolimi, gak ada yang menghalangi doa dia, pasti diijabah. Maka hati-hati terhadap dosa zolim, termasuk menzolimi rumah tangga orang. Sampai rumah tangga orang itu berantakan, anaknya kehilangan peran ayah atau ibunya, dan seterusnya. Hati-hati dengan hal yang kayak gini. Laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa zolim. Kalau dosanya dosa zolim, maka orang yang jadi korbannya itu kalau angkat tangan, kalau dia berdoa kepada Allah dan dia kondisinya terzolimi, gak ada yang menghalangi doa dia, pasti diijabah. Maka hati-hati terhadap dosa zolim, termasuk menzolimi rumah tangga orang. Sampai rumah tangga orang itu berantakan, anaknya kehilangan peran ayah atau ibunya, dan seterusnya. Hati-hati dengan hal yang kayak gini. Laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa zolim. Kalau dosanya dosa zolim, maka orang yang jadi korbannya itu kalau angkat tangan, kalau dia berdoa kepada Allah dan dia kondisinya terzolimi, gak ada yang menghalangi doa dia, pasti diijabah. Maka hati-hati terhadap dosa zolim, termasuk menzolimi rumah tangga orang. Sampai rumah tangga orang itu berantakan, anaknya kehilangan peran ayah atau ibunya, dan seterusnya. Hati-hati dengan hal yang kayak gini. Laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu salah satu dosa besar, bahkan termasuk dosa zolim. Kalau dosanya dosa zolim, maka orang yang jadi korbannya itu kalau angkat tangan, kalau dia berdoa kepada Allah dan dia kondisinya terzolimi, gak ada yang menghalangi doa dia, pasti diijabah. Maka hati-hati terhadap dosa zolim, termasuk menzolimi rumah tangga orang. Sampai rumah tangga orang itu berantakan, anaknya kehilangan peran ayah atau ibunya, dan seterusnya. Hati-hati dengan hal yang kayak gini. Laki-laki yang menggoda perempuan sampai rumah tangganya hancur, perempuan yang menggoda laki-laki sampai rumah tangganya hancur, itu